Shalom saudara-saudari, welcome to Gibeon Church. Setiap minggu kita membaca dan merenungkan Katekismus bersama-sama. Katekismus merupakan ringkasan singkat dari ajaran Alkitab mengenai kebenaran spesifik tentang Allah, karakternya, penebusan kita, sampai bagaimana kita harus menjalani hidup di dunia. Ringkasan ini disarikan agar kita mendapatkan landasan teologis yang kokoh, sehingga kita tidak mudah diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Selain itu, pembacaan katekismus juga merupakan salah satu bentuk pengembalaan yang terjadi secara bersama-sama sebagai suatu komunitas orang percaya. Inilah sebabnya sangat penting bagi kita untuk terus diingatkan tentang intisari pengajaran kekristenan setiap minggunya melalui katekismus. Dan tahun ini kita membaca katekismus reformasi yang merupakan rangkuman katekismus Westminster, katekismus Heidelberg, dan juga New City Catechism. Minggu ini kita sampai di pertanyaan yang keempat, dan seperti biasa saya akan membaca pertanyaannya dan kita akan sama-sama membaca jawaban serta ayat Alkitabnya. Pertanyaan yang keempat, siapakah Bapa? Bapa ialah Allah yang perkasa dan yang berdaulat atas segala sesuatu sebagai pencipta dan penopang. Kita mempercayainya tanpa ragu bahwa Dia akan menyediakan apapun yang kita butuhkan dan akan mengerjakan kebaikan sekalipun kita mengalami kesengsaraan di dunia ini. Dia mampu melakukannya karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan Bapa yang mengasihi. Mari sama-sama kita membaca Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapa yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Silakan duduk saudara-saudara. Pada waktu kita berbicara mengenai figur seorang bapa, kita mempunyai sudut pandang dan reaksi yang berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita yang mempunyai kenangan baik, ataupun sebaliknya. Tetapi pengalaman apapun yang kita rasakan hari ini tentang figur seorang bapa, Alkitab menyaksikan bahwa kita mempunyai Bapa di surga yang sempurna. Bapa yang kita kenal di dalam Alkitab ialah Bapa yang Maha Kuasa dan juga Maha Hadir. Kita dapat melihat kuasanya melalui ciptaannya, di mana Ia menopang segala sesuatu. Tetapi Dia juga hadir di dalam setiap perjalanan hidup kita secara personal. Selain itu, Dia juga adalah Bapa yang Maha Mulia dan juga penuh dengan rahmat. Oleh karena rahmat-Nya itu, maka kita yang berdosa ini dapat menghampiri Dia yang Maha Mulia. Dan puncaknya adalah ketika Dia, Bapa yang Maha Kudus dan yang penuh kasih, menyatakan kasih-Nya itu kepada kita melalui menyerahkan anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya mati untuk menggantikan kita yang berdosa ini dan yang tidak layak untuk dikasihi. Efesus 2 menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bukankah ini adalah pemberian yang terbaik dan termulia bagi kita yang berdosa ini? Jika anaknya yang tunggal saja diberikan kepada kita, bagaimana mungkin Ia tidak memberikan segala sesuatu untuk kita di dalam menjalani hidup supaya kita dapat semakin serupa dengan Kristus. Bahkan kesulitan dalam bentuk apapun dapat Ia pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kiranya melalui perenungan ini kita dapat datang kepadanya dengan penuh ucapan syukur dan terus belajar untuk mempercayai pemeliharaannya yang sempurna sekalipun ada kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi hari ini. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menenangkan hati kita. Kita mau masuk dalam doa pertobatan. Karena seringkali kita masih meragukan kasih dan penyertaannya di dalam hidup kita. Silakan, saya persilahkan. Bapa, kami mengucap syukur mengetahui bahwa kami memiliki Bapa yang baik. Jika hari ini kami ada, itu semua semata-mata karena kasih karunia-Mu. Ampuni kami atas ketidakpercayaan kami akan pertolongan-Mu dalam menghadapi permasalahan dalam hidup. Kami sering meletakkan kepercayaan kami kepada ciptaan-Mu,
dan lebih sering mengandalkan cara dan kekuatan kami sendiri. Kami sering kali lupa bahwa Engkaulah Bapa kami yang berdaulat dan penuh kasih. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan dan menuntun kami untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu dan terus bersandar kepada pribadi-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.